Putranto atas perintah saksi Ferdi Sambo dari Polres Jakarta Selatan yang berujung pada pengerusakan. Hal tersebut bukanlah lagi peranan atau kewenangan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dan saksi Hendra Kurniawan dan bukan diberikan lagi porsi penyelidikan Paminal, bahwa dengan penyerahan CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian disimpan di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya telah tergambar penyelidikan Paminal adalah membantu membuat terang dalam proses penyidikan. Fakta persidangan ini sama sekali tidak dapat dibantah oleh penuntut umum dalam persidangan, bahwa dalil yang tertuang dalam repliknya penuntut umum malah memberikan argumentasi yang kabur dengan menyamakan persepsi bahwa penyelidikan Paminal sama halnya dengan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 15 serta pasal 11 ayat 2 huruf A Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Kadif Propam Nomor 1 Tahun 2015 dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri, maka menurut hukum terdakwa selaku Kaden A. Ro Paminal berwenang untuk melakukan penyelidikan Paminal dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana yang dituangkan dalam surat perintah nomor Sprin garing 2055 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Bahwa terhadap posisi saksi Irfan Widianto dapat kami sampaikan mengutip pendapat dari ahli hukum administrasi negara Dr. Margarito Kamis SHM Hum memberikan pendapat yang pada pokoknya sangat memungkinkan koordinasi lintas divisi dengan alasan kapasitas dan pengalaman yang mumpuni. Tapi kepala unit pada divisi yang dimintakan koordinasi tersebut harus mempersiapkan perintah kepada anggota 13 dengan ketika terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Hendra Kurniawan untuk mengamankan barang, dalam hal ini CCTV di Komplek Duren 3. Terdakwa tidak mengetahui bahwa rangkaian cerita mengenai dua yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo sebagaimana diceritakan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan maupun Kapolri adalah bohong dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, melainkan rekayasa yang dibangun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa terdakwa Agus Adipurnama menjalankan perintah jabatan dengan atas perintah atasan saksi Hendra yang sebelumnya menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo yaitu Kadif Propam Polri dan beritikat baik. Sekalipun ternyata belakangan diketahui perintah itu mengandung yang membuktikan tanggung jawab atas perintah yang didasari oleh kebohongan diterangkan melalui pendapat ahli hukum administrasi negara Dr. Margarito Kamis SHM Baskan pada saat seorang bawahan menerima perintah tersebut tetap harus dilaksanakan pada saat itu juga asalkan bawahan tersebut menjalankan perintah dengan itikat baik serta benar-benar tidak mengetahui bahwa perintah tersebut mengandung kebohongan dari si pemberi perintah. Ahli hukum pidana Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang menjelaskan apakah seseorang bawahan yang melakukan perintah atasan dengan dasar kebohongan dapat dipidana. Ahli jelaskan tentunya atas dasar kebohongan itu bawahan tersebut dalam menerima perintah senyatanya tidak mengetahui bahwa ia dibohongi. Karena dirinya tidak mengetahui maka tidak bisa dikatakan ada tindak pidana, apalagi delik yang dimaksud tadi harus delik sengaja. Karena sengaja itu harus dipahami bahwa seseorang tersebut mengetahui kemudian kalau ia dibohongi maka senyatanya ia tidak mengetahui dan menghendaki demikian. Ahli hukum pidana Dr. Effendi Saragi pada pokoknya seorang bawahan yang menerima perintah atasan untuk melaksanakan perintah atasannya dengan patuh atau beritikat baik tidak dapat dihukum. Selanjutnya bawahan atau si penerima perintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dihukum apabila isi perintah itu mengandung kebohongan dari atasan atau si pemberi perintah.
Ahli psikologi Dr. Silverius Suharso menjelaskan bahwa seorang bawahan menerima perintah dari atasan dan tidak mengetahui bahwa di balik perintah itu ada kebohongan dari atasannya, maka perintah itu harus dilaksanakan sejauh yang menerima perintah benar-benar tidak mengetahui bahwa perintah tersebut mengandung kebohongan dari si pemberi perintah dan perintah itu dijalankan dengan itikat baik, maka penanggung jawab perintah tersebut adalah pada si pemberi perintah atau atasan. Bahwa oleh karena terdakwa menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan terdakwa, yaitu saksi Hendra Kurniawan yang menerima perintah awal dari saksi Ferdi Sambo yang didasarkan pada sesuatu yang tidak sebenarnya atau merupakan kebohongan yang dapat dikualifisir sebagai kesesatan fakta yang bukan merupakan kesesatan hukum dan berpedoman pada azas hukum regula es juris quidem ignorantia sui non sere facti vero ignoratim non sere. Artinya kesesatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesesatan fakta. Konsekuensi lebih lanjut, kesesatan fakta masih dapat membebaskan seseorang dari hukum. Tegasnya, kesesatan fakta termasuk dalam alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Bahwa terhadap tanggapan khusus dari penuntut umum, poin 6 dalam repliknya telah kami uraikan di atas sebagaimana poin 8 duplik, oleh karenanya tidak perlu kami ulangi. 14. Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan bahwa tidak terbukti bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama menghendaki untuk timbulnya akibat terganggunya sistem elektronik atau agar sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga unsur pasal 33 Undang-Undang ITE yaitu unsur dengan sengaja berikut unsur-unsur lain dalam pasal tersebut menjadi tidak terbukti. Bahwa dalam peristiwa tanggal 9 Juli 2022 tersebut terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sebagai bawahan dari Karopaminal Div Propam saksi Hendra Kurniawan meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto yaitu cek dan amankan CCTV, koordinasikan ke penyidik Polres Jakarta Selatan bahwa kegiatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama pada saat itu telah dilengkapi dengan surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022.